Perkenalkan, nama saya Adi Fabiansa dengan NIM 541423034, jurusan Seni Rupa dan Desain Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Seni Rupa Barat dengan dosen pengampu Ibu Hasdiana SPD MSN. Di sini saya akan membahas tentang aliran seni impresionisme. Nah, di sini ada penjelasan mengenai aliran seni impresionisme. Apa itu aliran impresionisme? Impresionisme adalah salah satu aliran yang ada di dalam seni lukis yang cenderung berupaya untuk menunjukkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warna-warnanya. Lukisan yang beraliran impresionisme merupakan salah satu aliran seni lukis yang menyajikan penggambaran objek yang sesuai dengan kesan ketika objek tersebut dilukis. Aliran seni yang satu ini lebih menonjolkan kesan pencahayaan yang cukup kuat dibandingkan dengan membentuk objek itu sendiri. Gambar atau lukisan dari aliran impresionisme ini mempunyai corak yang sederhana namun sedikit dramatis. Selain itu, lukisan tersebut juga hadir dengan persepsi dan juga sudut pandang yang berbeda dengan lukisan realistis lain seperti lukisan naturalisme dan realisme. Nah, di sini ada ciri-ciri lukisan aliran impresionisme. Yang pertama, objek yang dilukisan tidak menampilkan detail yang tajam dan hanya menampilkan impresi dan menunjukkan kesan yang cerah. Yang kedua, mempunyai komposisi yang bersifat terbuka, baik itu objek lukisan outdoor maupun indoor. Yang ketiga, palet warna yang digunakan cenderung kontras dan cahaya berdasarkan pengelompokan warnanya. Sapuan kuas pendek dan tebal yang menyerupai teknik lukisan sketsa, sehingga hal itu akan menciptakan esensi subjek dibandingkan dengan detailnya. Yang keempat, marka kuas yang ada pada lukisan cenderung lebih terlihat dan tidak ditutup-tutupi. Cat yang digunakan tidak ditunggu kering untuk ditimpa lagi dengan warna berikutnya. Yang kelima, pantulan cahaya menjadi suatu variasi objek sekunder yang lebih ditonjolkan dalam lukisan ini. Yang keenam, tidak memakai warna hitam dan warna gelap lain pada semua lapisan lukisan. Saat ingin membuat bayangan objek, maka pilihan warna akan menggunakan warna komplementer yang berasal dari warna-warna yang dicampurkan. Selanjutnya, perbedaan utama antara impresionisme dan beberapa aliran lain. Yang pertama, impresionisme dan realisme. Impresionisme fokus pada efek cahaya dan warna, teknik sapuan kuas cepat dan pendek untuk menangkap momen seketika, cenderung melukis pemandangan luar ruangan dan suasana sehari-hari. Warna-warna sering kali cerah dan tidak tercampur secara sempurna. Sedangkan realisme fokus pada detail dan representasi yang akurat dari subjek. Teknik melukis lebih halus dan rapi dengan transisi warna yang lembut. Subjek lebih beragam, termasuk potret, pemandangan, dan kehidupan sehari-hari, tetapi dengan perhatian lebih pada akurasi dan detail. Yang kedua ada impresionisme dan ekspresionisme. Impresionisme mengutamakan representasi akurat dari efek cahaya dan warna. Sapuan kuas terbuka dan ringan untuk menciptakan kesan visual sesaat. Emosi dan ekspresi tidak terlalu ditekankan, lebih fokus pada visual momen. Sedangkan ekspresionisme lebih menekankan emosi dan ekspresi batin pelukis atau subjek. Warna dan bentuk sering ditekankan secara dramatis untuk menyampaikan pesan. Teknik melukis bisa sangat kasar dan berenergi dengan distorsi pada bentuk dan warna untuk efek emosional. Yang ketiga ada impresionisme dan klasicisme. Impresionisme tidak terlalu fokus pada komposisi dan proporsi yang sempurna, lebih spontan, bebas dalam gaya dan teknik, penekanan pada cahaya alami dan warnanya yang hidup. Sedangkan klasicisme menekankan harmoni komposisi dan proporsi yang ideal, teknik melukis halus dan struktur dengan perhatian pada detail, warna lebih tenang dan palet lebih terbatas dibandingkan impresionisme. Nah, selanjutnya ada tokoh dan contoh karya impresionisme. Yang pertama ada Claude Monet.
Water Lilies adalah salah satu lukisan dari seri pemandangan halaman rumahnya yang dilukis sekitar tahun 1890. Monet menggambarkan pemandangan yang sama persis seperti di atas di berbagai waktu, yaitu pagi, siang, sore, sampai malam hari. Sama seperti seri lukisan yang lain. Walaupun memakai sapuan kuas yang tidak presisi dan cepat, Monet sukses melukiskan pemandangan air di dalam lukisan ini. Refleksi yang dibuat menggunakan indikasi-indikasi seni yang abstrak, tapi bekerja dengan cukup efektif. Seri Water Lilies dinilai sebagai salah satu masterpiece dari maestro impresionisme yang satu ini. Yang kedua ada Barret Morisot. Sapuan kuas dengan warna yang kontras dalam hitungan detik dapat mengundang mata kita untuk lebih memperhatikannya. Morisot membuat lukisan di atas seakan menjadi sebuah snapshot kamera yang diambil secara spontan dan menangkap momen seorang ayah dan anaknya yang sedang menikmati waktu bersama. Impresi dari potret tersebut sangat terasa dan mempunyai estetika yang lebih menarik bila dibandingkan dengan jepretan fotografi. Suasana yang ada di dalam lukisan terbentuk dengan sangat baik, dapat memberikan pencitraan yang cukup menyenangkan di tempat yang lebih terlihat seperti taman sederhana di sekitar rumah. Yang ketiga ada Pierre Brusselmont. Lukisan di atas adalah salah satu karya lukisan yang paling terkenal di aliran impresionisme, di mana lukisan tersebut menampilkan suasana minggu sore yang sangat khas di Moulin de la Galette, Paris. Di akhir abad ke-19, para pekerja di Paris akan berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dengan cara menari, minum, dan makan sampai dini hari. Suasana yang ramai dan riuh di dalam lukisan tersebut, ironisnya, justru menenangkan pandangan siapapun yang melihatnya. Lukisan tersebut seolah tidak mempunyai fokus yang pasti, tapi saat kita melihatnya lebih dalam, maka kita tidak akan bisa berhenti untuk melihat di satu sisi saja. Itulah pembahasan aliran seni impresionisme dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.